Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Najwa Fauzia. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Ahmad Dahlan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Muhammadiyah. Nah mungkin di antara teman-teman nih masih ada yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Muhammadiyah itu? Jadi sebelum kita ke materi intinya, ada baiknya kita memahami dulu apa itu Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam modernis terbesar dan tertua di Indonesia yang masih eksis hingga saat ini. Nah, teman-teman, Muhammadiyah itu dipilih dari kata Muhammad dan Iyah, yang artinya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, dari arti ini ditekankan pada komitmen untuk meneladani jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebab Muhammadiyah sendiri itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan dakwah yang berfokus pada tajdid untuk mewujudkan Islam yang berkemajuan. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu mengenai sejarah berdirinya Muhammadiyah. Jadi, Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang secara resmi mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta pada 18 November tahun 1918. Jadi, dalam Muhammadiyah itu menggunakan filosofi gerakan Islam dengan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Jadi dalam Muhammadiyah itu dakwah amar ma'ruf nahi munkar menjadi sebuah misi kerisalahan yang diemban oleh setiap muslim untuk mensyiarkan dan menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya ada faktor berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri itu berdiri karena Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa miris masih melihat banyak penyimpangan yang terjadi di umat Islam pada masa itu. Jadi beberapa faktor berdirinya Muhammadiyah ada yang pertama, kemandekan pemikiran Islam. Jadi pada masa itu umat Islam masih banyak yang terjebak dalam praktik keagamaan yang penuh dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sehingga pada masa itu masih banyak tradisi lokal yang bercampur dengan ajaran Islam tanpa didasari pemahaman yang benar. Lalu yang kedua, keterbelakangan umat. Umat Islam pada masa itu masih banyak yang mengalami kemiskinan. Sebab pada masa itu pendidikan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang, sehingga umat Islam masih belum bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Lalu yang ketiga ada upaya kristenisasi. Jadi atau bisa kita sebut dengan misi kristenisasi. Jadi misi kristenisasi ini gencar dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, melihat ini Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa ini sebagai sebuah ancaman serius terhadap identitas keislaman masyarakat. Sehingga melihat masalah ini, beliau mendirikan Muhammadiyah. Lalu yang terakhir ada tantangan modernitas. Jadi pada masa itu umat Islam masih terpecah menjadi kelompok yang menolak modernitas sepenuhnya dan menerimanya tanpa menfilternya sama sekali. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat hal tersebut dan merasa bahwa perlu adanya pembaharuan atau tajdid untuk menyelaraskan antara ajaran Islam dengan kemajuan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.